Karya ilmiah juga biasa disebut sebagai tulisan akademis, academic writing, karena biasa ditulis oleh akademisi perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Karya tulis ilmiah berisi data fakta maupun hasil penelitian seseorang yang ditulis secara runut dan sistematis. Karya tulis ilmiah harus disusun berdasarkan fakta, bersifat objektif dan tidak bersifat emosional dan personal, dan tersusun secara sistematis dan logis. Bahasa yang digunakan di dalam suatu karya tulis ilmiah ialah bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Adapun tujuan karya tulis ilmiah, yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Karya tulis ilmiah seringkali dibuat untuk menyampaikan informasi terkait hasil penelitian atau penemuan di bidang tertentu kepada masyarakat luas. Dengan membuat karya ilmiah, kita bisa berbagi ilmu pengetahuan baru dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, tujuannya yaitu mengembangkan daya berpikir. Ketika membuat karya ilmiah mengenai suatu topik atau fenomena, kita akan mengembangkan kemampuan berpikir terhadap isu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dengan begitu, karya ilmiah juga bisa dijadikan bahan untuk beride, kreativitas, tingkat pemahaman, atau daya tangkap. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu sebagai landasan teoritis. Karya ilmiah seringkali menciptakan landasan teoritis yang dapat digunakan oleh peneliti atau akademisi lainnya untuk pengambilan keputusan, perumusan masalah, hingga mengembangkan penelitian lama agar menjadi penelitian baru yang lebih matang secara konsep dan pemikiran. Jenis-jenis dari karya tulis ilmiah itu sendiri ada makalah, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Bagian penutup karya tulis ilmiah, seperti yang kita tahu gitu ya. Kalau misalkan struktur dalam menulis karya tulis ilmiah itu dimulai dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Nah, kita di sini akan membahas mengenai penutup karya tulis ilmiah. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dari sebuah tulisan. Kesimpulan merupakan keputusan yang diperoleh dari metode berpikir secara induktif maupun secara deduktif. Dengan membuat kesimpulan, seorang pembaca akan dapat dengan mudah mengetahui hasil dari gagasan, penelitian, wacana, dan tulisan yang dibuat. Di dalam cara membuat kesimpulan, seorang penulis atau peneliti harus mampu menentukan jenis kesimpulan yang benar dan tepat sesuai dengan jenis tulisan yang dibuat. Adapun teknik dalam membuat kesimpulan yaitu 3 teknik. Yang pertama ada teknik generalisasi. Next. Teknik generalisasi membuat kesimpulan dengan menarik satu kesimpulan umum. Hal ini didapatkan setelah melakukan penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta dan data yang telah dibuat dan diteliti. Kemudian teknik analogi. Teknik analogi merupakan teknik yang dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Dan ketiga, teknik sebab akibat merupakan salah satu cara menentukan kesimpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan. Kedua, saran. Saran adalah suatu pendapat atau anjuran mengenai sesuatu yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Sementara pengertian kalimat saran disebut juga kalimat anjuran karena berisi sesuatu hal yang dipertimbangkan dari seorang lain. Proses pembuatan kalimat saran harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, saran ditulis tidak terlalu panjang, cukup 200 kata. Kedua, saran dibuat dengan memenuhi unsur harapan. Harapan di sini adalah keinginan penulis atau peneliti terhadap capaian yang diinginkan. Kalian dapat menggunakan kata-kata yang menarik, seperti dengan demikian, atau penulis dapat menulisnya dengan mengharapkan agar pembaca merasa sangat senang dan lain sebagainya.
Ketiga, ketika membuat saran juga harus memberikan rekomendasi yang menyatakan tentang penelitian lebih lanjut terkait metode penelitian yang akan digunakan. Keempat, saran juga harus berisi solusi agar nantinya pembaca bisa lebih mudah untuk memperbaiki penelitian yang sedang dibacanya. Sebelumnya ada tambahan dulu mengenai syarat dan ciri-ciri dari kesimpulan yang terlewat. Adapun syarat-syarat kesimpulan, yaitu kesimpulan ditulis sebagai pernyataan singkat. Kesimpulan penelitian tidak lagi memuat bahasa statistik atau hasil analisis data atau angka-angka. Kesimpulan sebagai gambaran umum dari hasil analisis data dan pembahasan yang sudah ditulis. Kesimpulan harus selalu merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, setelah memberikan penjelasan tentang beragam keterangan dalam pembuatan kalimat kesimpulan. Adapun ciri-ciri dari kesimpulan yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, berisi pokok pembicaraan, menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya, membandingkan dua hal yang berbeda namun tetap memperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu, serta